kan nanti sampai pada ruang presentasi nanti di rukul kedua itu kan kita presentasi, berarti ada yang harus bertugas sebagai ini presenternya presentasi, terus ada yang bertugas sebagai timer, tambah dengan yang bertugas sebagai menjawab atau menjaga pendapat teman-teman dari kelompok lain. Mungkin supaya menghemat waktu kita langsung secara aklamasi saja siapa yang bisa menjadi tulis untuk kita punya diskusi di ruangan ini. Dokumentasi apa saja yang harus didesain untuk kita presentasi nanti. Ada pendapat? Pak Alo, Ibu Justin, Ibu Ivon, siapa yang berperan sebagai tulisnya? Untuk merangkum apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Oke. Oke, Ibu Justin. Oke. Terus yang bertugas nanti untuk ini presentasi nanti, ini siapa? Kak Ivon. Oke, Ibu Ivon. Nanti Pak Alo dengan saya yang di bagian menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Oke, kita langsung saja. Ada 2 pertanyaan teman-teman. Ada 2 pertanyaan. Nanti timernya sampai tadi saya lupa. Timer nanti nanti moderator ambil timer juga. Satu kali dan saya timer satu kali. Oke, kita langsung saja ke kita punya pertanyaan yang menjadi bahan diskusi. Di situ Ibu tadi sudah bagikan tuh, ada yang sudah buka? Saya tadi download di LMS juga sama seperti yang Ibu bagikan. Saya belum. Itu tabel itu kakak dong. Tabel ini 3.1 tentang ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid itu. Emosional. Itu di situ di KSC yang dikembangkan itu ada kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Terus yang harus kita diskusikan itu yang pertama bentuk implementasi. Pengajaran ini eksplisit atau integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Itu maksudnya di KSC kesadaran diri itu bagaimana, manajemen diri itu yang bagaimana, dan seterusnya. Terus di bagian yang berikut skenario penerapan. Nah, di skenario penerapan itu ada 2 bagian. Yang pertama deskripsi kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Nah, bagian kesadaran diri itu seperti apa, terus KSC yang selanjutnya juga seperti apa. Terus di bagian yang kedua, deskripsi tambahan, siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan atau perlengkapan. Nah, oke. Sebelum kita masuk diskusi, supaya diskusi ini bisa berjalan kan kita punya waktunya itu terbatas. Takutnya kita sampai waktu habis kita tidak selesai diskusi. Mungkin ada yang memberikan ide, ada yang punya contoh yang harus kita ATM? Ada. Oke. Kalau ada, kalau bisa di-share satu. Oke, Ibu bisa Ibu Justin ini share screen saja. Dia punya. Saya lihat di HP ini. Kalau begitu ini apa sah? Begini. Yang materi yang ada di Ibu itu, coba Ibu, kita kan ada 3 orang yang harus Ibu bagikan materi itu, kami bisa lihat sama-sama untuk kita diskusikan. Ibu bisa japri saja itu. Oke. Lewat WA. Langsung. Iya, saya langsung japri. Oke. Ya kita sistem ATM saja, kita lihat dari yang ada, kita sesuaikan dengan ini dia punya format yang ada itu, mana yang harus kita perlu tambahkan atau perlu kita revisi. Yang Kakak Nero? Iya. Yang kita mau buat ini 5 KSE itu kah? Iya, yang ada pertanyaan itu Kakak. Ada 2 itu. Ini diskusikan dan susunan 5 ide penerapan 5 KSE, itu format tadi yang Ibu kasih itu. Itu ada 5 KSE itu. Terus pertanyaan yang kedua itu susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Ini PTK ini berarti penelitian tindakan kelas ini. Iya. Jadi yang pertama itu, poin pertama itu berkaitan dengan skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran
berkaitan dengan 5 KSE yang akan kita implementasikan di dalam kelas. Nah, kita di SMA ini kan dia punya level seperti Ibu sampaikan tadi, dia sudah pada level penerapan. Sudah pada level penerapan sehingga bagaimana kita merancang itu pada tingkat SMA ini di kita punya skenario pembelajaran itu nanti Ibu Justin kirim tadi dapat contoh, kita merancang itu Saya sudah kirim. oke. Oh, ini YouTube lah. Kayaknya YouTube itu. Oke. Tinggal kita kembangkan. Oke, berarti kita kembangkan jadi begini supaya dia menghemat waktu Kak Justin bisa ini langsung share screen sekaligus bisa untuk kita bisa tulis itu di layar itu supaya kita edit bersama memang. Format yang tadi Ibu bagikan itu bisa ke tidak? Saya belum download. Coba Ana bagikan. PDF yang tadi saya download itu. Apa format apa yang dibagikan itu? Ini sabar saya. Yang tadi Ibu bagi tuh. Sabar ya. Oh, lembar kerja ini toh. Saya share ya. Kalau saya simpan tadi dulu. Download mana? Seperti ini. Ini sudah ya kalau tidak salah. Ini saya ambil dari LMS. Oh, ini toh tadi. Oh ya. Jadi di sini di bagian pertama itu bentuk implementasi pengajaran eksplisit dan integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, pencipta iklim kelas dan budaya sekolah. Oke. Di bagian KSE kesadaran diri. Cuma saya lihat ini contoh ini yang dia maksudnya seperti apa ini. Kalau teman ada yang sudah temukan langsung sampaikan saya supaya kita bisa menghemat waktu karena ini dia berjalan terus. Di bagian kesadaran diri. Di kesadaran diri ini deskripsi ini dia langsung di ini apa bentuk implementasinya tidak ada nih. Dia langsung di deskripsi kegiatan pembelajaran itu yang contoh ini. Itu bentuk implementasi itu dalam praktek mengajar tuh. Oh iya. Berarti bentuk implementasi untuk 5 semua ini. Iya. Itu tuh masing-masing kita bahas. Atau masing-masing? Masing-masing. Oke, berarti kita langsung masuk di dalam skenario atau pertama kesadaran diri. Kita masuk pertama yang kesadaran diri itu implementasinya bagaimana? Bentuk implementasi. Oke, implementasinya apakah dia hanya praktek mengajar saja kah atau ada kegiatan yang lain? Selain artinya kalau kegiatan yang lain kan sebenarnya bisa juga sih. Tetapi kalau praktek mengajar maka kita mengikuti skenario yang ada itu. Coba nonton lagi, sabar nonton di menit ke-20, menit ke-2 detik 21. Sabar sih. Semua praktek mengajar sih. Iya, praktek mengajar habis. Ya, praktek mengajar habis penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Sabar. Dia punya di manajemen diri juga praktek mengajar. Di kesadaran sosial juga praktek mengajar. Oke,
Oke, berarti implementasinya itu kita pilih praktek mengajar saja ya? Untuk mengimplementasikan 5 KSE itu kita pilih praktek mengajar. Iya ya. Praktek Praktek mengajar mengajar. guru dan kurikulum. Nah, oke. Sudah? Sudah. Nah, Saya oke. langsung Sekarang ketik. Ya. Sekarang kita masuk ke ini skenario penerapan. Di skenario penerapan yang ini itu apa tadi? Praktik mengajar guru dan kurikulum. Bentuk implementasinya ini cuma satu Sako atau harus beberapa? Semua ada. Halo? Suaranya terputus-putus. Iya. Suara putus-putus. Kalau di sini itu bagian ini terus coba cepat. Oke, sudah jelas kan? Sudah jelas. Nah, di KSE ke-5 itu pengambilan keputusan bertanggung jawab juga punya bentuk implementasinya itu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kalau kita mau ATM, berarti kita harus paham dulu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah itu yang seperti apa secara garis besar itu yang keren. Iklim kelas ini kan macam kemarin kita sudah belajar di apa modul 1.4 tentang kesepakatan keyakinan kelas. Artinya, habis suasana kelas juga harus mendukung. Guru harus sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa, habis sudah menumbuhkan budaya positif. Kemarin kita sudah belajar dong. Kayak di awal pembelajaran kita mengingatkan anak dengan kesepakatan kelas kita. Yang telah kita sepakati, itu boleh. Sudah. Berarti ada 2 itu ya? Ada 2. Sekarang berarti yang implementasi 1 sampai dengan 4 itu ini dia praktek mengajar tadi. Terus yang kelimanya itu implementasinya itu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Nah, kita masuk ke kolom yang kedua, yaitu skenario penerapan di bagian pertama deskripsi kegiatan. Itu kita kembali sama-sama mundur, coba lihat, kita coba ATM. Di kesadaran diri. Di kesadaran diri ini deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Pada bagian ini nih, di sini dicontoh, guru meminta murid untuk berhenti melakukan kegiatan apapun, relaksasi, teknik ini mindfulness ini, kesadaran penuh, teknik stop, menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan sebanyak 10 kali sambil memutar musik yang menenangkan. Oke. Ini juga bagus. Mau pakai teknik ini juga boleh. Pakai. Mas suara kayak kecil sekali. Suara kecil sekali kah? Nah, ini baru besar. Oh, karena dia punya ini barang. Ini saya taruh di bawah. Untuk yang teknik yang ini, kita memakai teknik ini atau pakai teknik yang mana? Pak Alo, saya kemarin itu saya coba penerapan di klinik matematika itu, saya coba, tapi sebenarnya saya setelah kita masuk di modul ini baru saya paham bahwa ini KSE. Saya kemarin itu sebelum saya mulai pelajaran itu di klinik matematika, saya coba motivasi mereka, saya putar video reflektif. Setelah itu, saya suruh mereka pejamkan mata seperti meditasi, lalu mereka merefleksikan mereka punya rasa takut terhadap pelajaran matematika, sejak kapan mereka mulai rasa takut. Kemudian
Kemudian mereka mulai merasakan mengingat kembali dalam posisi tutup mata, mengingat kembali gejala-gejala rasa takutnya itu yang membuat mereka takut itu seperti jantung berdetak cepat kalau mau pelajaran matematika atau ada tugas, mau ujian, makan rasa tidak enak, minum juga tidak rasa. Jadi pas kita masuk modul 2.2 ini baru saya tahu bahwa itu ternyata KSE. Waktu di klinik matematika itu saya sudah terapkan itu, tapi saya putar. Itu kita sudah laksanakan. Kita tidak tahu ini KSE, jadi bukan KSE. Menarik juga karena di bagian yang ini nih, kesadaran diri ini kita sepakat dulu teman-teman, kan kita mau implementasi ya. Di bagian yang kesadaran diri ini, apakah kita mau coba pakai yang itu seperti yang dicontoh itu, kita meminta murid untuk melakukan relaksasi dengan teknik stop tadi, menarik napas, lalu merasakan napas yang masuk, udara yang masuk yang keluar, merasakan bagian-bagian di sekitar diri lalu memutarnya kembali sambil memutar. Tanya teman 2 orang ini karena nanti ini yang kita laksanakan di kelas. Karena nanti kenapa? Karena Ibu Justin dan Ibu Ivon bagaimana? Ini teknik stop. Halo. Pakai teknik stop saja toh. Kalau mau pakai itu. Iya, sepakat. Oke. Saya kasih speaker storing Pak. Oke. Terus lanjut ke ini KSE yang kedua. Manajemen. Deskripsi tambahannya Kakak. Langsung ke deskripsi tambahan. Deskripsi tambahan. Siap. Sorry. Untuk deskripsi tambahan, kira-kira berapa menit untuk kegiatan ini? Kegiatan pembelajaran ini tergantung kita punya jumlah jam di sekolah masing-masing ya. Nanti kita sesuaikan. Bukan. Teknik yang stop itu. Untuk mereka refleksi itu. 5 sampai 10 toh? Atau berapa menit? 10 terlalu lama. 5 sih toh. Jadi kita usahakan karena ini 5 menit itu kalau kita maksimalkan itu berarti bisa, karena kita cari lagu instrumen yang mungkin 1 sampai dengan 2 menit lah. Itu harus ada lagu ke video, lagu saja ya. Pakai instrumen saja. Siap. Berarti 5 menit bisa. Oke. Berarti yang harus disiapkan itu teman-teman. Yang harus disiapkan itu infocus, speaker dengan laptop. Siap. Kita cek dia punya inti kekuatan yang seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kalau ada maka kita bungkus. Ada. Teman 2 orang perempuan. Kalau saya dengan Justin ya pasti ada. Oke. Tapi Ibu Francisca itu nanti siapkan. Nanti kita pinjam tahu. Siapkan ya. Oke, lanjut. Yang terlibat. Yang kedua, manajemen. Deskripsi tambahan itu siapa yang terlibat, waktu, di mana, kebutuhan kan guru dan murid itu Kakak? Iya. Kan di dalam kelas itu guru dan murid saya. Saya pikir kepala sekolah juga, tidak. Tidak. Oke, lanjut. Kita bikin kegiatan kayak meditasi yang melibatkan guru, macam kayak bisa juga implementasikan di kelas. Kita bisa pilih. Kalau di kelas berarti kita libatkan murid. Tetapi kalau kita mau terapkan di sekolah berarti bisa kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Siap. Oke, yang kedua manajemen diri. Oke. Di bagian deskripsi kegiatan pembelajarannya. Manajemen diri ya. Coba sebelum kita masuk ke sini teman-teman bisa buka di navigasi 4 itu. Di navigasi 4 itu tentang manajemen diri. Ya, itu artinya semuanya itu ada di navigasi 4 itu. Di navigasi 4 ya, ada 19 navigasi. Di navigasi 4 itu dia lengkap contoh-contoh apa yang harus dilakukan itu. Manajemen diri, oke. Mengelola emosi diri, mengidentifikasi, menggunakan strategi. Ya. So, kita cocokkan apakah ini sudah pas atau belum. Mengelola emosi ya. Di sini dia pun contohnya, guru meminta siswa untuk membuat jurnal diri, untuk mengenal diri dan memantau perkembangan diri. Murid diajari untuk memantau kemajuan mereka sendiri atas tujuan tersebut. Apakah hal baik yang sudah kulakukan? Apa
bagian mana yang sudah tercapai, apa yang harus saya kerjakan selanjutnya, bagaimana saya ingin bertumbuh lebih baik lagi. Oke, di sini mengidentifikasi dan menggunakan strategi penanggulangan stres. Oke, kayaknya dia masuk di situ ya, mengidentifikasi dan menggunakan strategi. Di sini konsepnya buat jurnal ini, membuat jurnal diri untuk mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Murid diajari untuk memantau kemajuan mereka sendiri atas tujuan tersebut. Oh, karena ada ini maksudnya. Halo, Ama. Nah, Suara jelas lah ini. saya kurang terlalu coba bisa kasih apa, tambah pemahaman lagi atau kayak ada yang bisa berbagi pemahaman dulu. Di bagian manajemen diri ini memang di situ dia punya, dengar jelas kan suara? Sudah jelas. Nah, di manajemen diri ini benar bahwa di situ tuh ada beberapa bagian contoh itu, misalnya mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi itu, terus ada merancang tujuan pribadi dan bersama. Nah, sedangkan kita kembali pada contoh itu, di sini dia fokusnya di membuat jurnal diri untuk mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Murid diajari untuk memantau kemajuan mereka sendiri atas tujuan tersebut. Apakah hal baik yang sudah kulakukan? Apakah bagian mana yang sudah tercapai? Harus saya diri ini kayak bagaimana saya ingin bertumbuh lebih baik lagi. Coba ada yang bisa, maksudnya konkretnya seperti apa ya? Saya belum tangkap ada maksud ini. Jujur saya untuk KSC ini saya belajar ada banyak yang masih tanda tanya terus. Mungkin teman-teman yang kita saling berbagi supaya bisa tangkap dan maksud. Ini dia punya ini apa? Ini dia terjadi di bagian mana nih? Di aktivitas pembelajaran itu, berkaitan kita punya pembelajaran di kelas itu, dia itu saat itu apa? Guru memberi kesempatan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Begitu. Habis itu guru memberikan kesempatan kepada memotivasi siswa untuk mengontrol emosi. Itu termasuk manajemen diri. Sabar baik kakak. Saya baca di PDF. Ini kan kita dia masuk di bagian mana? Ini yang sampai setelah tadi teknik stop itu mereka setelah teknik stop kita kasih tugas tuh kakak, kan? mungkin diskusi atau apa. Berarti dia masuk di kegiatan pendahuluan. Terus saya tanya lagi, ini juga untuk mengenali diri dan sebelum pendahuluan bisa kita memotivasi ini apa peserta didik untuk mengontrol emosi. Tuh, kayak tinggalkan dong punya ini apa pikiran-pikiran yang dapat mengganggu dong punya konsentrasi dalam pembelajaran. Sabar, kita kembali ke ini. Di awal bisa. Nah, di awal tadi kan sudah teknik stop. Oke. Stop langsung gandeng dengan manajemen diri kayaknya. Iya, saya paham. Tapi maksud saya supaya dia connect dengan kita pelajaran terintegrasi dengan kita punya pelajaran yang hari itu. Iya. Nah, di sini dia bilang jurnal diri untuk mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Murid diajari untuk memantau kemajuan mereka sendiri atas tujuan tersebut. Apakah hal baik yang sudah kulakukan? Coba lihat dulu. Ketika kita lakukan ini, anak kalau kita bingung pesan lebih bingung. Ini maksudnya ke mana? Artinya setelah teknik stop, buat jurnal diri. Terus coba Ibu kasih mati speaker dulu.
setelah kita lakukan ini teknik diri untuk mengenali mereka punya diri. Oke, apa saja yang mereka harus isi dalam mereka punya jurnal itu? Yang pertama di sini kan mereka memantau kemajuan mereka sendiri atas tujuan tersebut. Coba maksudnya ke mana? Jadi sebelum mereka masuk ke pelajaran itu, mereka lakukan kesadaran diri seperti tadi yang menggunakan teknik stop. Selanjutnya itu kita ajarkan mereka untuk bagaimana manajemen diri. Di sini contoh ini dia menggunakan jurnal diri untuk membantu dia mengenal diri. Nah, mengenal diri ini mungkin kita sederhanakan, lebih konkretkan lagi teman-teman. Maksudnya yang ke mana supaya kita sendiri jangan bingung. Maksudnya dalam jurnal diri itu yang dia isi itu apa? Maksudnya mungkin ada pikiran Pak Alo? Saya belum tangkap, jujur saya belum tangkap nih. Itu contoh siapa punya kakak? Itu contoh ambil Ibu Justin bagi tadi itu kakak? Oh, di YouTube kah atau? Di YouTube. Jadi kita coba ATM, tapi kita ATM kita harus paham dulu tuh supaya. Iya. Jurnal diri kannya pas, benar. Dia identifikasi dan dia menentukan dia punya tujuan pribadi, benar. Saya sepakat itu. Nah, hanya sekarang yang masuk di dalam jurnal itu apa saja. Nah, di sini dia bilang kemajuan mereka sendiri atas tujuan tersebut. Maksudnya tujuan, mungkin lebih konkretnya ke mana ya Pak Lo? Mungkin kemajuan mereka dalam pembelajaran itu, tujuan pembelajaran itu mereka capai atau tidak? Atau kakak, di pertanyaan yang kedua itu mungkin apa hal baik yang sudah kulakukan? Apa hal baik yang sudah kulakukan? Siswa, maksudnya siswa kak ini ya? Siswa. Ini kan tujuannya ke siswa. Berarti hal baik yang siswa mungkin lakukan itu misalkan hadir tepat waktu saat pembelajaran. Oke. Itu juga bagian hal baik. Habis mengikuti pembelajaran misalkan matematika sampai dengan selesai, tidak keluar masuk. Oke. Jadi begini. Diskusi kelompok itu mendengarkan. Itu. Jadi dia konkretnya itu teman-teman disesuaikan dengan pelajaran saat itu. Ya toh? Misalnya Pak Alo dengan saya kan matematika. Jadi mungkin dong refleksikan dalam jurnal itu, jurnal diri itu kira-kira hal baik apa saja yang dia sudah lakukan berhubungan dengan pelajaran matematika. Mungkin begitu ya maksudnya. Terus yang kedua, apa yang harus saya kerjakan? Dia masuk ya, betul. Oke. Bisa. Nanti baru ini kita apa? Kalau kita mau ATM, kita bisa ini kan bentuknya umum, mungkin dijelaskan kepada anak waktu itu di toko. Itu mungkin kita jelaskan bahwa apa hal baik yang sudah kulakukan itu mungkin berkaitan dengan pelajaran matematika selama ini. Apa saja yang dia sudah lakukan hal baik menurut dia dia isi dalam jurnal. Terus apakah bagian mana yang sudah tercapai? Apakah bagian mana yang sudah tercapai? Itu pendobelan. Coba dia konteks kelima dulu. Hal baik yang sudah kulakukan, apa yang bagaimana yang sudah tercapai? Iya, kayaknya pendobelan. Apa yang harus dikerjakan selanjutnya? Sampai pada hal baik yang dia lakukan dan apa yang mau dikerjakan selanjutnya saja. Begini, apa rencana selanjutnya atau bagaimana? Iya. Apa rencana tindakan selanjutnya? Oke. Berarti di situ juga harus temukan ini apa yang dia sudah capai, mungkin ada yang belum dia capai toh? Siap Pak. Adil itu dia isi gitu. Jadi harus tingkatkan toh. Iya, benar. Terus yang berikutnya itu Kakak tambah juga bagaimana saya ingin bertumbuh lebih baik lagi. Nah, itu kan sudah masuk pada ini. Ada yang telepon. Pak Felix kah? Pak Felix dia nyasar itu. Halo. Aduh. Felix ulang lagi nih. Apa yang ketiga tadi apa bagaimana? Bagaimana saya ingin bertumbuh lebih baik lagi. Mungkin tadi itu. Dia mungkin tadi yang pertanyaan tentang refleksi itu yang ibu tanya balik saya kembali itu mungkin berkaitan dengan itu karena saya punya refleksi itu berkaitan di bagian terakhir toh, sedangkan ini kan sebenarnya dia masuk di bagian manajemen diri. Nah
sudah apa Kak Justin sudah? Sudah. Apakah hal baik yang sudah kulakukan, terus apa yang harus saya kerjakan selanjutnya, terus bagaimana saya ingin bertumbuh lebih baik lagi. Siap, Terus Pak. deskripsi tambahan itu guru dan murid itu dilakukan di dalam kelas waktu 10 menit, berlangsung selama satu semester, kertas ini portofolio. Ini maksudnya apa? Sabar. Diskusi dengan guru dan murid dilakukan di dalam kelas 10 menit berlangsung selama satu semester. Jadi ini dilakukan satu kali saat. Artinya itu dong lakukan setiap kali masuk dong buat itu. Tidak, maksudnya berlangsung selama satu semester. Oh, berarti ini dia wajib lakukan selama satu semester, 6 bulan. Iya. Oke. Oke. Mantap. Oke. Bungkus. Dilakukan di dalam kelas berlangsung selama 10 menit ya. Yes. Lanjut. Itu baik supaya jam pelajarannya jangan terpotong kegiatan itu dong. 15 menit. Sekarang masuk ke kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Oke, kesadaran sosial di kegiatan pembelajaran itu, di situ dia jelaskan itu menerapkan pembelajaran kooperatif, membentuk kelompok dan diskusi. Nah, sekarang kalian duduk dalam kelompok masing-masing ya dan diskusikan. Mungkin di sini kita rubahnya apa ya? Pembelajaran dalam diskusi kelompok saya. Ya toh? Di sini kita menerapkan pembelajaran kooperatif, membentuk kelompok dan diskusi. Ya, namanya kalau sudah pelajaran dalam kelompok pasti diskusi. Jadi di sini kita pasti mungkin diskusi lah sudah. menerapkan Pelajaran dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok saja. Sudah. Oke, sabar. Dia punya apa? Kakak dong, apa yang mau dikejar di diskusi kelompok ini berhubungan dengan kesadaran sosial? Oke, sabar. Kita kembali ke Itu saling mendengarkan kok. Sabar. Kita baca kesadaran sosial itu apa saja. Tuh. Kesadaran sosial itu mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan dan kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa ulas kasih, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasikan ragam sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Nah, oke. Ini yang harus kita konkretkan. Tadi itu kan penerapan pembelajaran diskusi kelompok. Nah, di dalam diskusi kelompok itu apa yang menjadi goal settingnya, apa menjadi targetnya untuk siswa bisa dapat ini pelajar di situ. Kita mau ambil apa ya Pak Alo? Apa? Yang di diskusi kelompok ini berkaitan dengan kesadaran itu sosial. saling ini apa bergantian tuh mendengarkan pendapat. Sore. Kita sudah. Kakak dong. Pak Alo lanjut tulis saya ini terima ini apa paket tulis. Aduh, paket lagi. Kita sambil menunggu Panero ya. Ibu Justin, Ibu Ivon. Sampai mana? Iya. Kesadaran sosial kan? Kesadaran sosial sudah sampai kesadaran implementasi sosial. kesadaran dalam diskusi kelompok. Target dalam kesadaran sosial kita dalam kelompok itu apa tadi yang ditanya oleh Panero? Halo Maida. Iya. Saya teman kita selfie dulu Maida, saya sebentar zoom. Iya baik, iya udah baik.
Oke, sudah kan? Kami tunggu bos, Pak Guru. Iya, minta maaf. Minta maaf. Oke. Kita kembali ke tadi itu. Kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu yang menjadi fokus kita di kesadaran sosial itu apa yang mau dipelajari atau diajarkan kepada siswa di saling mendengarkan pendapat. Apa? Menghargai. Oke, berarti di deskripsi itu ditambahkan Kak Justin, ditambahkan. Ya. Di pembelajaran diskusi kelompok. Terus di situ mungkin tambahkan dia punya narasinya itu kalimat ini pernyataan langsung lah apa tanda petik begitu bahwa semacam kearahkan mereka bahwa dalam diskusi kelompok tadi Kakak Alo fokusnya di apa tadi? Saling menghargai. Saling menghargai dan menerima pendapat orang lain itu artinya itu mendengarkan toh. Jadi mungkin di dalam dapur skenario-nya itu pembelajaran diskusi kelompok mungkin di situ tambah lagi tanda petik kalimat langsungnya itu bahwa ini dalam diskusi kelompok kalian kalian dapat bertukar pikiran tapi harus saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Tidak boleh saling menyinggung perasaan saat diskusi. Mungkin begitu kalimat dia punya kalimat deskripsi kalimat langsungnya itu seperti itu di KSE yang ketiga ini, kesadaran sosial. Terus di deskripsi tambahan siapa yang terlibat di mana waktu dan di deskripsi tambahan itu pasti guru dengan murid. Ya, guru dan murid. Terus diskusi kelompoknya targetnya berapa ya? Tadi 5, 10, 15 ya. Itu kan 5 itu kan belum udah punya persepsi dengan yang lain-lain ya. Iya. Kelas, cek absen dan lain sebagainya. Di sini kita waktu berapa ya? 20 menit ya. Itu apa 20 menit ini? Waktunya 20 menit untuk itu tadi mereka demonstrasi kesadaran sosial dalam diskusi kelompok itu. Sabar dulu, Kakak Nero. Ini nanti kita buat RPP-nya tentang KSE atau nanti kita buat materinya sesuai dengan kita punya materi masing-masing. Misalkan kita matematika, teman yang ini kimia, atau kemarin yang kita sempat bahas belajar di 19 navigasi itu kan kita analisis beberapa RPP, tapi RPP yang berkaitan dengan KSE ini nanti mungkin kita siapkan itu RPP KSE atau kita punya materi ajar sendiri. Kalau yang saya paham ya Pak Lo, saya coba paham ini KSE ini yang terintegrasi di kita punya pembelajaran. Oh, ya. Nah, jadi maksudnya dia sisip masuk di dalam kita punya ini skenario pembelajaran itu. Supaya kita kalau misalnya dia sendiri mungkin nanti baru dengan Ibu Fasil baru itu apa supaya seragam karena dari kemarin itu tanda tanya saya, tetapi saya coba berpikir bahwa kayaknya tidak mungkin dia berdiri sendiri, mata pelajaran tersendiri sih. Ini dia harus terintegrasi. Saya punya maksud, saya pikir ini nanti kita masuk bahwa di kelas itu adalah KSE ini supaya kita terapkan semua 5 itu. Saya ambil contoh ya Kakak Lo, saya ambil contoh misalnya kita dalam kegiatan inti misalnya kita menggunakan PBL misalnya dalam PBL dari orientasi pada masalah sampai dengan ini langkah yang ke-6 itu. Nah, di dalam itu kan ada diskusi kelompok. Mungkin kita dalam diskusi kelompok itu ada bagian-bagian tertentu yang kita sisip kesadaran sosial ini. Itu yang saya paham ya. Minta maaf, bisa dikoreksi. Sebentar baru ini kita tanya. Tapi kalau misalnya sendiri berarti baik juga sih kita sekali-sekali sebagai guru BK. Oke. Dia tidak bisa pakai ini ini KSE sendiri, maksudnya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita terapkan ini KSE ini 5 KSE ini begitu. Itu yang nanti kita implementasinya susahnya di situ. Ya, karena dia yang ini saya rasa tertantang itu karena begini, pembelajarannya sudah diferensiasi, sisip masuk KSE, baru sesuai dengan KSE belum ya. Budaya positif lagi. Kesepakatan kelas gitu. Seru juga sih. Oke, siap. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi 2 nih. 20 menit pas, Kak? 20 menit itu pas kok, Kak? 20 menit kok?
20 menit kah? Jadi mungkin itu nanti dikembangkan lagi kah? Kalau seandainya kesadaran sosial itu kan kita mengarahkan anak untuk bagaimana kita memantau mereka dalam diskusi itu mereka bisa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, waktu 20 menit ini pas ya? Pas sudah. Oke. Berarti kita lanjut yang berikut. Keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi. Di skenario kegiatan pembelajaran itu meminta murid memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing dan mempresentasikan di depan kelas. Coba cek keterampilan sosial, dia punya apa saja yang ada di dalam situ. Itu berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan positif budaya. Oke, hanya dia satu kali jalan dan kesadaran sosial tadi. Meminta murid memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing dan mempresentasikan di depan kelas. Ya. Setelah kalian berdiskusi tentang sopir kemana berambil, yang penting telepon kasih tahu. Ini coba kita samakan persepsi. Di contoh ini meminta murid untuk memecahkan masalah bersama. Memecahkan masalah bersama. Itu kan apa nih, dia menjawab keterampilan berelasi, mempraktekkan kerjasama tim, pemecahan masalah secara kolaboratif. Oke, itu satu. Terus yang kedua, Makasih ulang suara kasih besar. Tadi itu kan dia begini, dia punya skenarionya meminta murid memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing dan mempresentasikan di depan kelas. Jadi yang bagian paling pertama tadi itu memecahkan masalah bersama dalam kelompok itu dia menjawab keterampilan berelasi di sini, yaitu mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Terus yang kedua itu mempresentasikan di depan kelas. Mempresentasikan di depan kelas itu berkomunikasi dengan efektif. Bisa masuk gitu. Oke, betul. Pas ya. Berarti dia punya deskripsi seperti itu, Kak Justin. Meminta murid memecahkan masalah bersama dalam kelompok ya, dalam kelompok masing-masing, dan mempresentasikan hasil diskusinya. Mempresentasikan itu tadi apa dia punya itu? Itu berkomunikasi secara efektif. Sudah. Dikasihkan di depan kelas. Oke. Terus dia punya deskripsi tambahan guru dan murid di kelas. Untuk yang ini, bagian yang ini nih, sabar ya. Di sini dia pun contohnya 30 menit. Hitung dulu seberapa ini. Menurut saya Pak Alo, di bagian keterampilan relasi ini, dia saat diskusi itu, dia diskusi dengan kesadaran sosial itu, sebenarnya dia satu kali jalan tuh. Betul toh? Pak Alo masih jalan. Dia satu kali jalan karena iya toh. Jadi pas dong diskusi itu, saat itu juga mereka saling menghargai. Ya toh. Hanya mungkin yang menjadi kita pun fokusnya di situ, fokus di sini adalah ini komunikasi efektif, itu presentasi di depan kelas. Itu kita punya durasi berapa menit ya? Presentasi satu kelompok 10 menit. 10 menit ya. Kalau kita pakai misalkan matematika, kalau presentasi lama tapi pakai karton, saya nanti dong tempel saya baca. Ya tempel saja. Oke. Akan dia punya gaya komunikasi kan bisa disesuaikan. Ya. Oke. Komunikasi efektif kan bisa itu, disesuaikan. Hitung menit itu sudah jangan lari lewat tuh. Berarti taruh berapa menit? Tadi 10, 15, 30. Berarti 30 terlalu lama ya atau? 20 dong. 20 menit ya? 20 menit. Oke. 20 menit Kak Justin. Waktu 20 menit. Terus yang berikut.
30 ini sudah 35 ini. Sudah 35 menit. Ini mau taruh berapa menit? Berapa? 20. 20. Yang tadi 20. 20 tuh Kak. 20. Sudah. 2 JP kah kita hitung ya nanti? 2 JP, 2 JP. Nanti baru kondisikan begini, dia punya JP-nya, dia punya waktunya tuh nanti teman-teman bisa kondisikan sesuai dengan kondisi apa di sekolah. Iya. Nah, dia punya rancang kita standar yang 2 JP dulu. Ya. Terus sabar. Yang ke tadi sampai di mana? Sekarang kelima ya. Nah, pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dia punya deskripsinya meminta murid yang melanggar keyakinan kelas untuk berbicara dengan guru. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Tadi kita mau Berdiri sendiri kah? Tadi kita mau itu budaya positif kah untuk ini 5 ini dengan ini, apalagi tadi 1 tuh. Budaya positif. Dengan apa lagi satunya? Apa? Budaya positif kita ambil itu keyakinan kelas, dah. Oh, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas kan bagian dari ini budaya positif. Nah, sabar. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Coba kita cek kembali ke kita punya modul itu, keputusan bertanggung, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan masuk akal, setelah menganalisis informasi, data dan fakta, mengantisipasi mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik dan sabar dia kayak berdiri sendiri terkesannya. Atau menurut Pak Alok kemana nih? Kalau dari Sabar. dari manajemen dari kesadaran diri, terus datang ke manajemen diri, datang di ini kesadaran sosial, terus keterampilan relasi, sepertinya ada masih satu garis tuh. Harusnya dalam satu pembelajaran itu sampai selesai itu sampai itu apa keterampilan apa itu yang terakhir itu secara tanggung jawab itu supaya dia satu kali JP 2 kali JP kan 5 itu dilaksanakan semua. Ini di bagian ini bagian 5 ini dia pun contoh ini dia bilang begini, minta murid yang melanggar keyakinan kelas untuk berbicara dengan guru. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Kira mana ya? Sabar. Meminta murid apa tadi Pak Naila? Meminta murid yang melanggar keyakinan kelas Hah? untuk berbicara dengan guru. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Artinya bahwa dalam skenario ini kita semua membayangkan akan terjadi kasus itu. Kalau yang saya punya maksud ini dia mungkin satu benang merah sih. Situasi, menganalisis informasi data, berlatih membuat keputusan beralasan. Atau ada yang punya pendapat yang lain, coba kita samakan dulu. Ibu-ibu bersuara dulu, Ibu Justin dan Ibu Yvonne. Atau kalau kita ikut yang ini, tapi saya bagaimana? Mana meminta murid yang melanggar keyakinan kelas untuk berbicara dengan ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan keyakinan kelas. Ya. Tapi kita membayangkan siswa yang nanti kita sudah membayangkan nanti ada akan terjadi kasus. Ya akan ada terjadi kasus begitu. Jadi kita merancang bahwa akan terjadi nih. Saya artinya baik juga, hanya saya menurut saya belum terjadi. Menurut saya begini Pak, menurut saya dia prosesnya dari apa nih kesadaran diri kita menggunakan teknik stop tadi ini berhubungan dengan kita pelajaran ini. Jadi
pelajaran, tapi dia punya apa namanya kesadaran sosial emosional juga masuk ini. Nah, kesadaran dia masuk stop, terus dia masuk ke manajemen diri. Nah, dia melihat dia punya inti kekuatan berkaitan dengan pelajaran yang dia pelajari itu, mana yang harus itu masuk dalam dia jurnal. Terus dia masuk pada kesadaran sosial, yaitu bagaimana saling menghargai dengan teman dalam diskusi kelompok. Terus dia masuk pada ini keterampilan relasi, bagaimana dia punya kemampuan berkomunikasi. Terus ini bagaimana dia ini apa nih bersama-sama secara kolektif, kolaboratif, memecahkan masalah yang menjadi tugas kelompoknya. Nah, di bagian yang terakhir ini terkesan dia berdiri sendiri. Iya toh? Iya. Kenapa tidak berkelompok? Coba Panera, coba saya ini ya. Nanti kan kita diskusi kelompok. Apakah siswa kan dibuat diskusi kelompok. Pasti akan ada pertanyaan dari kelompok tertentu, ya kan? Iya. Dari kelompok yang disuruh presentasi akan memberikan jawaban. Nah, jawaban ini juga masuk dalam apa komunikasi apa tadi itu? Masuk dalam komunikasi efektif. Yang terakhir itu, apalagi kayak essay yang terakhir itu? Keterampilan berelasi. Tidak, Ya, yang terakhir itu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu juga bisa masuk dalam keputusan yang bertanggung jawab. Yes. Mereka bertanggung jawab akan Atas hasil. jawaban yang mereka berikan. Iya itu. Bisa. Atau kalau kita ikut dong punya itu macamnya kita sudah merencanakan untuk terjadi kasus nanti. Iya, baru itu secara individu. Kenapa tidak runtutannya itu kelompok semua dari atas? Iya. Kalau menurut saya sih, kalau bisa di bagian terakhir ini kita pilih salah satu bagian di sini nih solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi data dan fakta. Kayaknya dong di bagian mengambil kesimpulan Iya, kesimpulan. Kayaknya di situ yang ini kita ajarkan mereka bagaimana mengambil kesimpulan berdasarkan informasi atau data yang disajikan oleh setiap kelompok ya. Kayaknya itu yang lebih pas sih. Serangan berpikir kritis sangat berguna bagi. Soalnya kan saya lebih serak yang tadi itu kata. Ambil ini kesimpulan tadi. Atau ke mana? Atau deskripsinya ke mana? Tapi kita belajar kan soalnya sopan atau boleh takut salah. Oke, di sini dia bilang itu sampai jam 4:30 juga. Meminta murid untuk menarik kesimpulan. Boleh. Meminta murid untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan hasil presentasi kelompok. Boleh. Itu lo bertanggung jawab. Kayaknya bisa ini ya. Ya bisa. Terus di deskripsi tambahan guru dan murid. Nah, kalau dia punya tadi kan kasusnya itu keyakinan kelas, maka dia punya tempatnya di kantor. Waktunya berapa menit 5 menit 5 menit saja. 5 menit sah. Oke, lanjut. Sudah. Ini. Betul kakak dong. Kita susah lah ya. Yang tadi kita omong tentang yang pengambil keputusan bertanggung jawab itu kan dia punya implementasi kan praktek mengajar. Sementara di kita punya ini penciptaan, yes. Iklim budaya positif betul kakak Alo tadi ada tanya tadi itu. Oke, ke mana? Berarti mau revisi jawaban ataukah mau revisi implementasi? Revisi yang itu Suto. Implementasi ataukah revisi ini apa? Kalau implementasi kita ganti Suto, praktek mengajar guru dan kurikulum saja.
supaya tadi matching dengan meminta murid untuk menarik kesimpulan itu toh. Sudah, Atau kesimpulan itu juga bagian dari komunikasi. jadi ke mana? Dustin, supaya dua implementasi kita ini apa, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah itu satu kali jalan, tetap kita pakai itu. Tadi kita ini apa namanya, meminta murid keyakinan kelas untuk berbicara dengan guru. Mungkin yang di sini nih kita punya kalimatnya kita rubah menjadi meminta murid kata melanggar, Pak. Pakai kata melanggar, Pak. Ya bisa. Jangan, Kata melanggar ini pas, Kak. jangan apa ya? Meminta murid yang apa, yang melanggar ini keyakinan kelas. Iya begitu toh. Yang tidak menepati ya, Yang tidak menepati menepati keyakinan kelas untuk dilakukan restitusi. Begitu saja. Jangan bilang untuk berbicara dengan guru, dilakukan restitusi. Iya toh, pakai restitusi toh, Pak, toh? Iya, kita. Tapi nanti itu kan terjadi di luar pembelajaran kan? Iya, Yes. restitusi. Betul. Dia restitusinya itu dia di luar jam pelajaran. Jadi mungkin kita pakai waktu 15 menit atau 10 menit untuk restitusi. Siap. Oke. Berarti di deskripsi tambahan itu guru dan murid tempatnya di mana? Kita pakai kantor atau ke ruang guru begitu sah? Menyesuaikan. Ruang guru garing Ruang bekah. Ruang guru garing ruang guru saya begitu sah. Ruang guru. 15 menit ya. 15 menit. Jadi restitusinya ya standarnya 10 sampai 15 menit. Oke, terus yang berikut. Ini apa nih? Oh, ini PTK kakak dong. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Tadi satu sudah clear, sekarang masuk ke poin yang kedua, yaitu poin yang kedua. Sabar, saya lihat kembali dari pertanyaan. Susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSC untuk PTK. Ini berarti yang kita lakukan ini penelitian tindakan kelas. Minimal 2 siklus. Oke. Ternyata. Penguatan menjadi teladan belajar pasti besaran susi. Saya belum mengerti. Sampaikan ini ide di bagian pertanyaan nomor 2. Saya geser ke bawah dulu. Nomor 2 saya geser ke bawah. Jelas ini. Teman-teman, ini untuk pertanyaan nomor 2, sudah jelas ini. Lihat dia punya tabel ini. Ini tidak muncul kah? Ini masih yang lama. Sabar, saya share kembali. Saya refresh tadi dia langsung hilang tadi.
Belum. Belum. Oke, coba kalau memang tidak bergerak, coba masing-masing baca tadi. Di tabel 3.2 itu ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga pendidikan PTK di sekolah. Oh, ini bukan PTK kawan dong. Ini kita sudah miss ini mah. Oke, ini ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Itu udah maksud untuk ini kita guru dengan tenaga kependidikan. Kita penelitian tindakan kelas. Aduh kan. Oke. Yang pertama bentuk penguatan, menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi. Oke, itu yang mau kita lakukan tuh apa ya? Dia mau lakukan tuh apa? Contohnya tuh misalnya begini. Misalnya kalau kita mau Jumat berkah. Jumat berkah mungkin Jumat bersila. Hari Jumat itu kita lakukan apalah begitu. Kalau di sini contohnya itu setiap hari Jumat itu dong kayak semacamnya ada donasi begitu. Donasi berapa begitu untuk mungkin disumbangkan ke bantuan kan. Nah, begitu. Itu dong punya ide. Contohnya begitu. Bentuk penguatan menjadi teladan, belajar dan berkolaborasi dengan fungsi menjadi teladan. Dia punya contohnya itu, dia misalnya dia ambil di sini Jumat Berkah. Jumat Berkah itu contohnya misalnya tadi saya omong itu. Nah, kira-kira kita punya yang konkretnya itu seperti apa? Karena kita akan mengajak semua rekan-rekan guru maupun tenaga kependidikan. Gini, saya kalau ini menjadi teladan itu menjaga hubungan baik dengan guru kah dengan siswa saya. Tapi dia harus konkret kalau. Dia harus konkret apa yang artinya melibatkan dong semua ya. Kalau menjadi contoh istilahnya kita seperti apa supaya ini apa kan dia kayak agak apa ya? Dia bisa subjektif bisa juga objektif. Tidak bisa terukur. Tetapi kalau misalnya macam kayak tadi itu misalnya Jumat bersih kah atau bakti sosial kah. Tapi bukan kita sendiri, melibatkan tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan. Halo Bu. Ya Bu. Halo Bu. Jangan sampai waktu sudah lewat. Oke, kita pilih apa sepakat itu dulu menjadi teladan tadi. Yang bisa melibatkan, kegiatannya bisa melibatkan guru dengan teman-teman guru dengan ini tenaga kependidikan. Jumat bersihkah, Sabtu bersihkah, kami punya di Sabtu. Dengar Ibu. Dengar Bu, dengar. Dengar Bu. Sudah selesai, langsung masukkan main roomnya. Siap. Siap Bu. Siap Bu. Siap Bu. Berarti kita ambil yang Jumat bersih saya. Ya, Jumat bersih. Nah, sebentar kita lanjut kok. Oke. Terus apa? Oke. Lanjut yang berikutnya. Itu dia bentuk implementasinya itu kesadaran sosial. Iya. Deskripsi kegiatannya Jumat bersih. Terus nanti baru kita ini. Dia punya waktunya berapa menit? 1 JP, 1 jam. 60 menit. Terus yang kedua apa? Mereka yang lain sudah bergabung ke belum? Tidak tahu. Minimal 2 kegiatan kakak. Atau 1 San? 2. Yang keduanya itu berkolaborasi. Kakak mereka sudah sudah kurikulum merdeka semua, kah belum ini? Kelas 10. Kami kelas 10. Belum. Sudah, kami semua sudah. Kelas 10. Kelas 3 belum ya, Ama? Kelas 3 akan ditanya kelas 10 Najas. Hah? Kita tanya kelas 10. Kita sekarang kelas 11, Umer.
Oh, Kegiatan kedua buat apa? Ada Jumat bersih sudah. Kedua itu kolaborasi, itu tuh saling memberikan pendampingan dekat sejawat agar mampu mengembangkan potensi diri untuk melakukan pembelajaran yang profesional. Itu seperti apa? Kita bikin pelatihan, Pelatihan. bimbingan. guru-guru dong Kak, untuk ini misalnya desain pembelajaran dong itu. Kan Pak, iya begitu satu. Atau Baru saya paham dulu. Dia bilang agar mampu mengembangkan. Oh iya betul. Ini dia semacam kayaknya apa? Dia bisa praktik baik. Dia juga bisa semacam kayak ini kegiatan pengimbasan kawan dong. Nah, Hanya itu dua dua saja, saja kita Kak, atau pilih tidak dua. ada yang lain? Maksudnya pengimbasan dengan praktek baik saja Kak, atau ada kegiatan lain lagi? Punya waktunya, contohnya di sini durasi sampai 90 menit. Berarti ini kan pendampingan ya, dia menjadi coaching ya, coaching untuk teman-teman ini. Oke. Apa kembali lagi ya? Siap. Tadi. Oke. ya coaching. Keterampilan relasi itu pengambilan keputusan yang bertanggung bentuk implementasinya. Jadi, itu apa? Itu keterampilan relasi. Dia punya bentuk implementasinya itu relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, simpan dulu ini. Oke. Sudah habis itu. Mesti ya. Ini banyak mati. Terlalu banyak. Dia minta 2 be. Belajar. Kita gabung di main room dulu. Nanti kita gabung sebelah dulu. Ayo, gabung sudah. Konco dong. Sudah gabung sudah Kak? Gabung di main room. Pergi sudah. Oke. Gabung sudah. Saya klik bergabung. Siap. Ya. Ama. Di mana lagi nih? Yo. Gabung di main room dulu. Dia punya link terbuka untuk umum.